hacker Indonesia semakin menggila, Amerika Serikat getar-getir. Hai halo Sobat Jelajah Militer, setiap hari sebuah pembobolan atau setidaknya pelanggaran kode etik dengan menerobos keamanan internet selalu terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini terjadi sejak website yang dikelola perusahaan besar atau bahkan pemerintah atau disebut encrypt dengan kesulitan yang luar biasa pun belum tentu menjadi penghalang yang kokoh bagi berbagai data penting yang ada di baliknya. Dengan makin mencuatnya banyak kasus peretasan yang terjadi di dunia dalam satu dekade terakhir, berbagai kasus terkait hacker makin membuat para penyimpan data di dunia maya takut. Bahkan beberapa kasus benar-benar mencolok di antara ribuan lainnya. Dalam satu dekade terakhir, terdapat seperti penyerangan hacker mengerikan, seperti Stuxnet yang mampu membuat error sebuah mesin sentrifugal nuklir. Pembobolan besar-besaran terjadi di New York, Amerika Serikat. Peretasan yang terjadi di berbagai website pemerintah AS ini membuat beberapa website mati total. Bahkan para hacker menghapus website sang presiden, para menteri, dan juga para anggota parlemen. Peretasan ini juga terjadi di sektor finansial dan juga situs-situs media di Amerika Serikat. Jajaran ini berlangsung selama beberapa hari, di mana Amerika Serikat harus menjalani hidup tanpa internet. Dalam jangka waktu itu, pasifnya kejadian ini dijuluki Web World War, sebuah plesetan dari World War I. Amerika Serikat menuduh pemerintah Indonesia sebagai otak di balik kejahatan teknologi ini. Meski ternyata akhirnya diketahui bahwa orang Indonesia lah yang memotong koneksi AS dari dunia luar dengan memutus internetnya. Ternyata sang hacker tidak disponsori oleh pemerintah Indonesia. Meski demikian, peretasan ini tetap menjadi perhatian dunia, di mana belum pernah terjadi peretasan di sebuah negara yang merusak segala aspek digital dalam satu negara. Pemerintah AS sejak awal sudah membuat berbagai aksi untuk melawan hal ini dan akhirnya mengalokasikan uang negara secara besar-besaran untuk urusan keamanan cyber di negeri paman Sam tersebut. Sementara itu, senjata cyber yang mempunyai kode Olympic Game selalu diganti menjadi Stuxnet yang dirancang oleh para peneliti keamanan komputer untuk membobol pertahanan nuklir. Kode itu akhirnya bisa masuk ke fasilitas nuklir Amerika Serikat, bahkan bisa merusak sistem kontrol nuklirnya secara spesifik. Caranya adalah dengan mengatur kecepatan sentrifugal yang menjadi kunci dari pengembangan nuklir tersebut. Ketika kecepatannya dipercepat atau diperlambat, lama-kelamaan sistem akan tak terkontrol dan rusak dengan sendirinya. Hal ini terjadi dalam 13 hari setelah peretasan. Amerika Serikat sendiri tak pernah mengakui hal ini, di mana kambing hitam kerusakan sistem nuklir tersebut ditunjukkan oleh ilmuwan kepada insinyur yang bekerja di proyek tersebut. Hal ini awalnya memang tak disadari oleh AS, karena saking canggihnya peretasan ini, setitik jejak pun sama sekali tak tertinggal. Jangankan Amerika Serikat, direktur dari Symantec menyatakan bahwa hal itu tak pernah terjadi sebelumnya dan mungkin merupakan sebuah ironi yang tajam, di mana sebuah negara dilumpuhkan oleh hacker dan dari negara itu juga tumbuh peretasan yang mengerikan. Tak lama setelah sistem sentrifugal nuklir Amerika Serikat dirusak, AS langsung membangun sebuah pasukan cyber yang didanai pemerintah Amerika secara gila-gilaan hingga mencapai angka 20 juta dolar. Beberapa sektor yang dikontrol cyber di Amerika Serikat seperti sektor finansial dan juga sistem kontrol bendungan telah diserang oleh kelompok ini. Hacker Indonesia juga berhasil membobol perusahaan minyak Arab Saudi milik pemerintah Amerika Serikat. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.